jadi yang pertama itu kalau menurut saya harus kita lihat dari sisi modal atau modal modal dasarnya ya MKBD-nya. Kalau bisa itu dipilih itu MKBD yang 250 miliar Mas ya. Jadi itu kalau ibarat kalau bank itu buku 4 lah gitu. Jadi memang kalau kasta tertinggi sekuritas harus yang buku MKBD 250 miliar ya. Lalu kedua juga menurut saya harus sudah di backing oleh grup besar ya, karena kalau misalnya terjadi sesuatu kan grup besar pasti akan membantunya. Itu kedua. Lalu ketiga menurut saya adalah mempunyai tim manajemen yang solid ya. Keempat itu adalah mereka punya research department-nya yang bagus ya. Ya paling sedikit mereka bisa mengcover 70% dari bobot IHSG. Lalu selanjutnya adalah mempunyai apps ya yang bisa berlaku di Android maupun di iPhone ya, Baik. yang memang punya banyak fungsi seperti itu kira-kira Mas. Baik, berarti banyak poin-poin penting ini yang harus dilihat juga, tidak hanya sekedar memilih broker begitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita Ya, lihat dulu ya. ini dari alur transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia, ini terkait dengan fungsi broker sendiri. Nah, ini ada di bagian mana nih Pak Edwin? Kalau kita lihat kan ini untuk trading proses sendiri ada penjual dan juga pembeli, dan kemudian ada Jakarta Automated Trading Systemnya, dan juga ada ke P dan juga ke C. Nah, brokernya sendiri ada di bagian mananya nih Pak Edwin? Kita itu berada di tengah Mas ya, jadi kita tuh sebagai perantara antara investor dengan emiten. Karena kan kalau misalnya emiten itu menawarkan saham, sementara si investor itu menawarkan dana ya. Jadi kita berada di tengah-tengah. Nah, untuk memfasilitasi misalnya masalah supaya tidak terjadi gagal bayar itu, yaitu adalah ada namanya KPay. Lalu tempat penyimpanan misal supaya tidak ada gagal serah itu ada KSE. Nah itu jadi kira-kira kita berada di tengah Mas posisinya. Baik, berarti adalah bagian daripada trading system di Bursa Efek Indonesia, dan juga Ya, memperantarai ke P dan juga ke C begitu ya Pak Edwin? iya, iya, Nah, iya. ini kalau kita bandingkan terkait dengan keunggulan sendiri dari broker asing dan juga broker lokal yang termasuk yang terafiliasi juga dengan BUMN, ini seperti apa nih Pak bedanya? Kalau misalnya menurut saya bedanya pertama itu ya harus MKBD-nya tadi Mas ya, itu harus memang di atas 250 miliar ya. Kedua tadi kalau kita lihat itu tuh kekuatan daripada suatu broker itu adalah resource division-nya ya. Karena melalui resource division tersebut itu akan men-serve daripada baik investor retail maupun investor institusi ya kan. Jadi mereka apakah punya misal morning briefing, morning meeting, atau juga mungkin review sesi 1 ya, atau mungkin mereka punya resource produk yang ada di mungkin tersebar luas ya, bisa diakses dan segala macam. Lalu keunggulan juga lain adalah mungkin mengenai fee transaksi ya, tapi fee transaksi itu juga mungkin tidak bisa ditekan lebih lanjut lagi karena kan ada cost daripada yang ada cost yang memang terus-menerus misalnya perlu dilakukan. Lalu ke selanjutnya ini kan semua udah fasilitas online Mas ya. Jadi menurut saya sih yang menjadi unggulan juga adalah bagaimana kemampuan daripada apps yang mereka gunakan. Apakah bisa nanti bersifat robotik, bisa melakukan eksekusi sendiri atau tidak. Jadi pengembangan daripada apps daripada suatu sekuritas itu penting sekali karena kan semua orang sekarang udah melalui online ya. Jadi semua ada di mana aja bisa dilakukan. Nah, itu yang mungkin salah satu juga yang menjadi ciri khas dari investor asing dan broker asing dan broker lokal, Mas. Baik. Nah, Pak Edwin, saya mulai dari bagian yang paling sering ditanyakan oleh Sobat Cuan nih, karena terkait juga dengan hitung-hitungan keuntungan dan kerugian, yaitu adalah biaya transaksinya seperti apa. Nah, beberapa broker kan yang asing maupun yang swasta itu mematok tentunya fee dari masing-masing brokernya sendiri. Ini lebih murah yang mana, lebih mahal yang mana, Pak? Iya, jadi murah atau mahalnya itu pertama adalah kalau memang kita menggunakan fasilitas online atau apps ya tadi Mas ya. Jadi kalau misalnya kita pakai apps itu atau online itu biasanya memang fee-nya itu agak lebih murah Mas ketimbang kita pakai yang tradisional melalui misalnya dealer seperti itu ya. Tapi memang ada halal khusus ya yang perlu diperhatikan itu adalah mungkin kalau misalnya mereka bisa mungkin perang tadinya mengenai fee transaksi ya. Mungkin ada yang bisa dapat 01, 02, tapi rata-rata sih
menurut saya adalah sekitar 0,15, 0,16, 0,25, 0,28 Mas. Itu kira-kira yang apa namanya yang menjadi patokan paling murah untuk saat ini Mas.